Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang teman-teman mahasiswa yang kami cintai dalam podcast spesial dengan tema Ramadan untuk Palestina, kekuatan iman dalam doa dan aksi. Hari ini sudah hadir bersama kita seorang ustadz yang viral dengan dakwahnya yang luar biasa dan banyak menginspirasi umat. Beliau adalah Ustadz Dr. Ahmed Abu Ajwa. Assalamualaikum Dr. Ahmed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan kami Dr. Ahmed. Jadi ada beberapa yang mungkin perlu kami tanyakan ke Dr. Ahmed terkait dengan kegiatan Ramadan. Itu biasanya kan terkait dengan bagaimana kita memperbanyak ibadah, kemudian memperkuat iman, dan tentu saja untuk berbagi. Nah, kira-kira bagaimana menghubungkan Ramadan ini dengan situasi yang sedang terjadi di Palestina saat ini? Apa yang bisa kita lakukan, khususnya dari sisi doa dan aksi solidaritas? Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Pertama-tama, Alhamdulillah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan nikmat yang diberikan pada kita sehingga kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan memang bulan sangat istimewa, kesempatan yang luar biasa yang ditunggu lama-lama. Jadi kita setiap tahun tunggu satu bulan yang sangat istimewa. Karena dia istimewa, dia special. Kenapa? Memang Allah merencanakan bulan ini untuk Allah memberi kesempatan pada hamba-hambanya agar mereka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Bulan ini adalah bulan rahmat. Bulan ini adalah bulan ampunan. Bulan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan ini adalah bulan berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi pengetahuan, apapun. Dan bulan ini adalah bulan kesabaran. Sehingga bulan penuh dengan keistimewaan yang kita harus mengambil. Jadi jangan sampai tamu ini datang lalu kita lewatkan. Harus kita investasi waktu dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran, dengan ibadat, qiyamul lail, buka bersama, sahur. Semua ini adalah hal-hal yang insya-Allah akan kembali baik pada kita nanti. Selain itu, yang tadi disampaikan oleh Pak terkait Palestina, kita di bulan Ramadan pasti sisi spiritual rohani semakin meningkat, sehingga solidaritas kita sesama Muslim pasti akan semakin meningkat. Apalagi saat kita sebagai seorang Muslim mengetahui bahwa barang siapa yang tidak peduli dengan kondisi saudaranya, maka dia tidak tergolong dari umat. Dan Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, perumpamaan seorang Muslim dalam saling menyayangi, saling mencintai, saling mendukung seperti satu tubuh. Jika ada satu bagian, satu jasad, satu organ yang mengeluh, pasti ada bagian atau pasti seluruh tubuh kita akan merasa kesakitan dan demam, kecapikan, capek dan lain sebagainya. Yang tadi juga disampaikan oleh Ustaz dalam pertanyaannya tentang Palestina. Sekarang mungkin teman-teman yang menonton video ini adalah teman-teman mahasiswa yang mempunyai semangat luar biasa. Apa peran Anda untuk menolong saudara Anda yang sedang sebenarnya menghadapi banyak krisis? Krisis sebenarnya yang sederhana, solusinya sederhana, itu hidup merdeka, makan yang cukup, bisa bergerak dengan bebas. Hal-hal yang sangat sederhana yang kita semuanya memiliki.
yang seharusnya hak asasi manusia, yang seharusnya setiap orang manusia memiliki. Sedangkan saudara kita di Palestina, mereka tidak mempunyai hak asasi. Mereka bukan cari mobil versi paling baru atau HP paling baru, bukan. Atau cari universitas yang terbaik, walaupun ini adalah kebutuhan. Namun mereka cari hal yang sangat lebih sederhana, yaitu tempat yang aman, tempat tinggal, makanan, minuman, buka dengan tenang, sahur dengan tenang. Mereka di sana tidak mempunyai hal tersebut. Sekarang peran kita apa? Sebagai mahasiswa, peran Anda yang pertama adalah membangun kesadaran. Membangun kesadaran di mana? Di masyarakat. Kenapa di masyarakat? Karena banyak di antara teman kita, bahkan keluarga kita, di masyarakat kita tidak memahami dasar masalah yang terjadi di Palestina. Mereka memikir bahwa ada dua negara berkonflik. Sedangkan kenyataannya bahwa ada penjajahan yang mengambil tanah orang yang lain, yang ambil hak orang yang lain, dan tidak mau memberi haknya. Karena kenapa? Karena musuh itu, karena penjajahan itu menggunakan bahasa kekuatan. Dan selain itu, penjajahan ini didukung oleh banyak negara. Sehingga saat kita membangun kesadaran, bahkan mungkin kesadaran yang kita bangun nanti bisa tercapai bukan di sekitar di Indonesia saja, tetapi bisa di luar Indonesia. Hal yang lain, atau mungkin silakan Ya, bisa. barangkali dengan mahasiswa ini kan diminta untuk juga berkontribusi untuk masyarakat Palestina, terutama tadi dalam bentuk doa ya, Pak Ustadz, ya. Pasti. Iya. Ya, jadi selain membangun kesadaran, kita apalagi di bulan Ramadan, bulan doa, bulan zikir, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi pertolongan, kemenangan pada mereka. Allah meringankan rasa kesakitan, rasa kehausan, kelaparan. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah melindungi mereka. Itu penting sekali. Dan selain doa, kita juga kalau kita mampu, kita infakkan harta kita agar mereka bisa mendapatkan hal-hal yang sangat sederhana. Makanan, minum, buku yang mereka bisa baca untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan dan lain sebagainya. Ya. Baik, kemudian kira-kira menurut Ustadz apa saja yang tadi bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk Palestina selain berdoa tadi adalah membangun kesadaran ya Ustadz ya, membangun kesadaran, kemudian mengirim doa pada saat bulan suci Ramadan yang banyak berkah di dalamnya. Nah mungkin selain itu apalagi Ustadz yang bisa dilakukan? Hal jika Anda tidak mampu mendukung mereka secara dengan harta, jangan Anda mendukung musuh. Apa itu dengan boikot? Jadi boikot itu sangat penting. Kenapa? Karena kita menunjukkan pada dunia bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel itu kita tidak setuju dengannya, dan mungkin kita tidak mampu berkontak langsung di sana. Namun kita di sini mampu untuk mendukung produk nasional, dan kita tidak mendukung produk yang mungkin benefitnya atau nanti keuntungannya dibagi untuk donasi untuk tentara Israel yang membunuh anak-anak dan perempuan di Palestina. Itu poinnya. Itu yang kita perlu mengetahui. Dan sebagai pemuda atau mahasiswa pemuda, setiap orang mempunyai TV sendiri atau mempunyai media sosial di mana Anda bersuara, di mana Anda bisa menebar kenyataan. Saya tidak bilang kamu harus sangat bersimpati atau berempati, walaupun itu dibutuhkan. Tetapi Anda menggunakan akal, menggunakan ilmu Anda. Ini adalah kebenaran jelas. Ini adalah melanggar aturan PBB. Ini melanggar moral, ini melanggar etika, ini melanggar adat, melanggar adat. Sehingga sehingga kita insyaallah dengan saat kita bersuara, saat kita menebar kenyataan, maka harapannya masyarakat yaitu mempunyai kesadaran dan namanya media barat bisa dihadapi dengan media pemuda-pemuda di Indonesia insyaallah.
Baik, Pak Ustadz, jadi intinya sekecil apapun ya aksi yang dilakukan oleh kita jika dilakukan bersama-sama, insya Allah itu akan membawa dampak ya, Pak Ustadz ya, secara Pasti. yang luar biasa bagi terutama untuk menolong masyarakat yang ada di Palestina. Baik, Ustadz, mungkin ini sebagai penutup ya, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pesan apa yang bisa diberikan kepada Civitas Akademika di Stesia ini, eh, terutama kaitannya tadi untuk membantu masyarakat di Palestina. Baik. Sekarang kita di bulan Ramadan. Bulan namanya bulan perubahan atau sekolah perubahan di mana kita akan mendapatkan banyak kebiasaan yang baik. Dan kita tahu sekarang nanti kita buka puasa mungkin jam 5 lebih lebih 40 45. Lihat, Pak hafal dengan Ya, insya tepat Allah. karena nanti 5 lebih 45 kita akan siap bersedia. Ini adalah membangun kebiasaan yang baik di mana kita di luar Ramadan sudah bisa menjaga waktu. Kita kalau ada acara kita hadir pada waktu yang tepat. Ini adalah hal yang penting. Membangun kebiasaan yang baik insya Allah akan memberi kita nanti insya Allah dampak yang baik dalam segi pengetahuan, dalam segi mengatur kehidupan kita. Dan sebenarnya Palestina butuh apa? Palestina membutuh seorang Muslim yang kuat, yang mampu nanti untuk menjadi betul-betul merdeka, independen. Sehingga kita tidak perlu nanti fikiran dan masukan dari siapapun. Kita yang sendiri yang Bisa menentukan sendiri, menentukan dan bisa berpengaruh pada orang yang lain. Sehingga kita di Palestina, kita tahu Palestina tidak akan merdeka dengan senjata. Tapi yang utama adalah pendidikan, pengetahuan, dan membangun memang kebiasaan yang baik yang akan kembali pada kita dan masyarakat kita. Dan bahkan bukan masyarakat saja, tapi bahkan pada dunia. Dan kita sudah saksi bersama bagaimana genosida di Gaza membawa banyak orang bersimpati sama Palestina, di mana bagaimana mereka melihat akhlak Islam, bagaimana mereka melihat kejahatan dan kekejaman penjajahan Israel di Palestina. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kira demikian podcast kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmed, Dr. Ahmed ini bisa membuka wawasan bagi kita semua, terutama yang ada di Stesia ini. Kita mengharapkan doa dan aksi untuk bahwa kita ini berkaitan erat ya, sesama Muslim yang ada di Indonesia maupun yang ada di Palestina. Barakallah. Baik, semoga Ramadan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua sehingga membawa berkah bagi kita, menjadi momentum untuk lebih peduli terhadap sesama. Baik. Amin ya rabbal Baik, demikian terima kasih atas kehadirannya Ustadz Dr. Ahmed. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.